Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan ini kita mencari hadis dengan menggunakan bantuan aplikasi yang sudah sangat terkenal ya. Rata-rata aplikasi ini sudah dikenal oleh kalangan penuntut ilmu, kalangan pengajar, baik guru pesantren, dosen perguruan tinggi, penceramah atau para penulis buku. Rata-rata sudah mengenal aplikasi Maktabah Syamilah. Jadi baiklah, pada kesempatan ini kita menggunakan aplikasi ini dalam menelusuri hadis. Di sini ada menu awal Maktabah Syamilah. Di sini ada kolom bahsun. Nah, di sini nanti kita mencari itu menggunakan kolom bahsun di sini. Kalau secara bahasa, bahsun itu kan artinya mencari ya. Nah, ini bahsun, kita klik di sini bahsun. Kemudian ada berapa pilihan, ada pilih Quran. Kalau mau cari Quran di sini boleh, cari kitab di sini dan lain-lain segala macamnya. Namun yang kita mencari hadis di sini kita gunakan ada menu di sini pin nusus. Bahsun pin nusus. Kita menggunakan nanti bahsun pin nusus. Pencarian pada tag kitab. Nah, di sini ada beberapa pilihan kelompok-kelompok kitab, ada akidah, ada al-farqu warudun, kemudian tafsir, ulumul Quran, tajwid. Nah, yang kita pilih karena kita mencari hadis, maka kita pilih yang mutun hadis. Di mutun hadis di sebelah sini, nah ini ada kitab-kitab yang termasuk dalam rumpun mutun hadis. Ada Muwatta Malik dan segala macamnya. Kita ambil contoh saja. Kali ini kita mencoba mencari hadis dari kitab yang populer saja. Mungkin kita coba mencari hadis pada kitab Sahih Bukhari. Ya, kita coba saja. Mungkin kalau bagi sebagian orang boleh saja menggunakan yang lain ya. Atau misalnya kalau kita ingin mencari hadis yang kita tidak ketahui hadis itu dalam kitab mana, boleh saja kita ambil saja Al-Majmu' Kul yang di sini, Al-Majmu' Kul di sini. Maka semuanya akan terpilih. Tapi kalau kita sudah mengetahui di kitab mana, ya sudah kita pilih saja langsung kitab yang ingin kita pilih. Misalnya kita pilih Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kita tambah satu kitab lagi lah. Kita satu kitab lagi, kita misalnya kita ambil kitab Sunan, nah ini Sunan Abi Daud. Nah, di kolom di mana kita mencari hadis ini kita gunakan kolom yang di sini. Nanti hadis yang kita cari kita ketik di sini. Misalnya kita mencari hadis sekedar contoh mungkin man shoma Ramadan, ya boleh saja kita ketik saja di sini man shoma Ramadana. Ya kalau kita rasa cukuplah dengan 3 kata. Kemudian di sini ada gambar teropong. Nah, di sini kita mencari. Klik di sini. Maka aplikasi akan mencari hadis-hadis yang terkait dengan lafaz yang kita ketik tadi. Man shoma Ramadana. Ini masih proses mencari. Semakin banyak jumlah kitab yang kita klik, maka jumlah lama durasi pencariannya tentu lebih panjang ya. Nah, sudah selesai. Kita bisa melihat berapa di sini ada 10 hasil pencarian terkait lafaz man shoma Ramadana. Ya, bebas kita mau memilih yang mana. Mungkin kita ambil sampel saja sebatas contoh. Kita pilih yang pertama di sini. Hadis yang hasil pencarian yang pertama ya, hadasana Muhammad bin Salam ila akhir itu. Di sini tadi kita katakan ada 10 hasil pencarian. Di sini ada nas, ini kolom nas lapas yang man shoma Ramadan itu. Kemudian di sini kitab. Kitab di sini artinya lapas itu ditemukan dalam kitab mana? Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud. Karena kita tadi hanya mencentang 3 kitab, maka 3 kitab itu yang ada. Mungkin hasil pencarian bisa saja berbeda ya. Kalau dia lapas itu tidak ada, maka lewat kitab-kitab yang tercentang dilewati begitu saja. Ini yang ditemukan saja. Kemudian di sini bab ini berisi hadis ini, lapas ini ditemukan dalam bab mana. Ini kebetulan yang pertama yang kita pilih ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, babnya bab Shaum Ramadan. Juz 1 halaman 16. Mungkin untuk halaman ini bisa berbeda di setiap cetakan. Untuk melihat informasi di sini ada kolom kertas. Di sini ada informasi kitab yang sama halaman persis
dalam aplikasi kita ini. Ini daftar kitabnya. Baik. Nah, setelah kita mendapatkan hadis yang kita cari, ini bisa kita gunakan untuk olah dokumen. Mungkin seperti biasa, mahasiswa ingin buat makalah, bikin tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, atau mau menulis buku, atau konsep ceramah, konsep khutbah lainnya, tidak ada masalah. Ini kalau mau copy paste bisa saja seperti biasa, kita blok saja. Kalau mau ambil semuanya, atau kalau mau ambil matan juga bisa. Di sini ada tanda kurung di sini, ini menunjukkan matannya. Ya, kalau caranya seperti biasa kita blok semua. Sekedar contoh, gunakan kontrol C untuk copy seperti olah dokumen biasa. Kemudian kita pindah ke aplikasi olah dokumen. Saya menggunakan Microsoft Office. Nah, di sini seperti biasa kita tinggal pastekan saja. Ya, nomor hadis nomor 38 seperti pada aplikasi yang kita ambil Sahih Bukhari nomor 38. Nah, di sini kita perlu mungkin tetap ya, walaupun ini aplikasi ini kita gunakan untuk membantu dan memudahkan kita, tetap setelah kita mencari hadisnya, kita cek, kita cocokkan di kitab asli. Di sini nomor hadis 38. Saya cek dalam kitab Sahih Bukhari yang saya miliki, nomor hadis 38 ya sama. Ya, hadasana Muhammad bin Salam qol dan seterusnya, lapas hadisnya sama betul, nomor hadisnya juga sama, namun untuk nomor halaman berbeda karena saya menggunakan cetakan Darul Hadis Kairo ya. Kalau pada aplikasi kita tadi menggunakan cetakan di sini untuk informasi. Ini penerbitnya Dar Tuk An-Najah. Tuh ini berbeda ya, tentu halamannya berbeda. Ini, nah, untuk pembuatan catatan kaki untuk yang karya ilmiah ini tentu penting. Seperti biasa, sisipkan saja catatan kaki, kemudian kita isi informasi sesuai dengan naskah kitab asli yang kita miliki. Kalau saya menggunakan cetakan Darul Hadis, maka di sini saya akan mengisi informasinya Darul Hadis. Nah, itu caranya. Kemudian bisa juga kita, ini contoh tadi ya, kemudian kita coba lagi mencari lapas hadis yang lain sebagai contoh. Misalnya ini bisa saja kita delete. Oh ya, ini bisa kita delete atau bisa kita gunakan ini gambar sapu ini untuk menghapus. Kita ambil contoh lain, misalnya hadis yang juga populer, man kadzaba alayya. Tombol ini teropong, kemudian proses pencarian ini masih mencari. Nah, selesai, ditemukan 6 hasil pencarian. Ini jumlahnya sedikit karena kita tadi memang memilih 3 kitab ya. Kita ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud. Ya, kita ambil contoh misalnya Sunan Abi Daud nomor 3651. Ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, perlu melakukan pemeriksaan kembali. Kita cek nomor hadisnya sama dengan kitab yang kita miliki atau berbeda. Saya cek nomor 3651, hadasana Amru bin Aun, ya sama, akhbarona Khalid, hadasana Musaddad, akhbarona Khalid, dan seterusnya. Lapasnya sama ya, hadasana, ya semua lapasnya sama, namun kita cek di sini ada perbedaan ya. Kalau dalam Maktabah Syamilah di sini an wabarotu, namun dalam naskah kitab saya an wabarota, ada perbedaan. Ya, seperti biasa, kalau memang kita ingin mengambil naskah ini, kita copy, kemudian kita pindahkan ke olah dokumen. Nah, di sini tadi ada perbedaan naskah. Tentu saya lebih memilih naskah yang ada dalam kitab asli. Kitab yang saya gunakan adalah cetakan Sunan Abi Daud, cetakan Darul Fikri. Nomor hadis sama, namun ada perbedaan wabrota. Dalam kitab saya tulisannya adalah wabrota. Tentu saja kita edit. Ya, karena dari sisi i'rab kan juga begitu ya. An tidak mungkin dhammah akhirnya. Tentu dia harus kasro. Tapi karena di sini
alamiah ajamiah tentu tidak boleh dengan kasroh an wabrota. Dari sisi i'rabnya kita bisa lihat. Nah, di sini ada kolom shad 320, ini dihapus saja karena ini mengingat adanya halaman pada naskah Maktabah Syamilah menyesuaikan dengan naskah yang mereka salin. Kita hapus karena itu bukan bagian dari hadis. Nah, untuk pembuatan catatan kaki seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau kebetulan naskah kita sama dengan naskah Maktabah Syamilah, di sini informasinya, penerbit, jumlah juz dan ini segala macamnya, di sini informasinya. Namun karena saya menggunakan naskah kitab yang saya miliki adalah cetakan Darul Fikri, tentu ketika saya membuat catatan kaki, saya akan menggunakan catatan kaki dari kitab yang saya miliki, yaitu cetakan Darul Fikri. Nah, kalau kita ingin melakukan pentakhritan, dalam artian kita mencari adakah hadis-hadis lain yang terkait dengan ini, cara termudah di sini ada kolom syashat, klik saja. Kemudian di sini ada takhrid. Nanti ada menu di sini ya. Kita menunggu sebentar. Ini bisa kita gunakan kalau kita ingin melacak hadisnya lebih banyak. Artinya akan ditemukan pada fitur ini hadis-hadis yang lapasnya sama. Lapasnya sama atau berbeda lapas namun maknanya sama. Di sini ya sudah saya keluar ya. Ini naskah aslinya di sini yang versi Abu Daud ini. Hasil pencariannya kita mendapatkan sejumlah 37 hasil pencarian yang semakna. Ini silakan nanti dikembangkan. Kalau kita bisa lihat ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud atau Yalisi dalam kitab musnadnya. Yang kita pilih tadi beda ya. Abu Daud As-Sajistani ini. Abu Daud atau Yalisi dalam kitab musnad. Kemudian Imam Ahmad juga ada. Kemudian Darimi juga ada. Dan seterusnya. Nah, itu dia. Baiklah, saya rasa cukup. Itu pembahasan kita kali ini mencari hadis dengan menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Namun jangan lupa selesai mencari, kita periksa kembali, kita cek kembali naskah catatan yang ada dalam aplikasi Maktabah Syamilah dengan kitab asli yang kita miliki. Mungkin cetakan bisa kita membandingkan, bisa saja terjadi kehilapan dalam aplikasi. Dan jangan lupa memberikan, kalau ini dalam bentuk karya ilmiah nanti di daftar pustakanya masukkan Maktabah Syamilah sebagai salah satu media elektronik kita dalam mencari hadis. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.